Untuk mencoba membicarakan soal ini, kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Saat ini ada Bapak Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Fikar, saat ini kita tahu bersama bahwa sidangnya baru dimulai dan sedang berlangsung sidang tuntutan untuk Teddy Minahasa. Tapi kalau kita melihat Pak jalannya persidangan, kemudian juga kasus ini dari kacamata Anda, jika sebelumnya beberapa hari lalu sudah ada Dodi Prawiranegara dan juga ada Linda Pujastuti. Kemudian juga satu lagi adalah pihak lain Kasranto, masing-masing 20, 18, dan 17 tahun penjara. Nah, kira-kira analisa Anda bagaimana untuk tuntutan terhadap Teddy Minahasa ini? Ya, saya kira tuntutan terhadap Pak Teddy ini akan jauh lebih maksimal ya dari tuntutan mereka yang sudah dituntut gitu. Karena apa? Karena Pak Teddy ini termasuk pucuk pimpinan di Mabes Polri sebenarnya, di Polri ya. Artinya pernah menjadi Kapolda, kemudian pasti akan naik lagi juga kalau tidak ada kasus ini kan. Itu artinya apa? Artinya ketika seorang mengikatkan diri menjadi anggota polisi, kan ada tiga tugas yang dia laksanakan atau yang melekat pada dirinya ya. Yang pertama dia bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah di mana dia ditempatkan gitu ya. Yang kedua, dia menjadi penegak hukum juga gitu ya, otomatis tuh setiap polisi itu penegak hukum sebenarnya. Dan yang ketiga, polisi itu pelayan masyarakat. Nah, karena tiga fungsi itu sebenarnya fungsi-fungsi yang arahnya adalah membangun di dalam masyarakat gitu. Nah, karena itu kemudian ketika dia mulai main di obat-obat terlarang seperti narkotika ini, nah saya kira itu kan sangat bertentangan dengan fungsinya sebagai, apakah itu dia sebagai penegak hukum, apakah dia sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di negara, ya, atau apakah dia juga sebagai pelayan masyarakat gitu. Artinya menurut saya ini pengkhianatan terhadap profesi gitu. Nah, karena itu inilah yang akan memperberat gitu. Menurut saya faktor ini yang sangat memperberat. Apalagi dia ada pada level pangkat yang sudah tinggi kan, sudah masuk jenderal gitu. Maksud saya di level perwira tinggi gitu. Nah, itu yang kemudian justru akan sangat memberatkan gitu. Nah, karena itu prediksi saya ini akan maksimal gitu ya. Kalau dituntut dalam waktu tertentu kan nggak boleh lebih dari 20 tahun. Pilihannya adalah hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun gitu. Tapi saya sih memprediksi yang tengah gitu ya. Saya sendiri nggak setuju hukuman mati ya. Saya sendiri memprediksi ya mungkin kalau tidak seumur hidup ya 20 tahun gitu. Itu gitu, Mbak. Oke, tapi Pak Fikar, kalau tadi pernyataan Pak Fikar bahwa bisa saja Teddy Minahasa ini dituntut hukuman maksimal, walaupun Pak Fikar tadi tidak setuju dengan adanya hukuman mati. Tapi kalau kita melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Teddy Minahasa di persidangan, seperti halnya dia mengatakan secara konsisten tidak merasa bersalah dalam perkara ini, dan juga dia mengatakan menyesal telah mengenalkan Dodi Prawiranegara dan juga Linda Pujastuti pada waktu saat kejadian. Apakah Teddy ini sebenarnya punya peluang untuk terhindar dari hukuman berat? Ya, setidaknya kalaupun tidak hukuman mati, 20 tahun penjara ataupun seumur hidup. Iya, kan gini, hakim akan menjatuhkan putusan itu pasti hakim atau jaksa membuat tuntutan atau hakim memutuskan itu pasti didasarkan atas fakta persidangan gitu. Nah, dari fakta persidangan yang digelar kan sudah sangat jelas tuh keterangan saksi-saksi itu gitu ya. Walaupun terdakwa punya hak untuk membela diri, punya hak untuk ingkar gitu, boleh, nggak ada masalah gitu. Tetapi itu tadi ada alat bukti yang lain, dalam hal ini umpamanya keterangan saksi, keterangan ahli, itu bahkan umpamanya ada beberapa surat yang menjadi alat bukti juga gitu, atau juga umpamanya hakim atau jaksa sudah menemukan petunjuk gitu, petunjuk itu gabungan beberapa alat bukti melahirkan satu petunjuk seperti itu ya. Nah, itu sudah
klop gitu antara alat satu bukti yang satu dengan alat bukti yang lain gitu, kecuali umpamanya pengakuan tersangka gitu. Nah, kalau menurut saya tetap saja gitu, jaksa dan hakim, jaksa juga harus menuntut ya, dan hakim ya juga bisa memutus gitu. Dan tuntutannya saya kira akan maksimal gitu. Kalau tidak 20 tahun ya seumur hidup, kalau tidak seumur hidup ya 20 tahun gitu. Gitu. Iya, iya, baik. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa ya memang secara garis besar begitu ya, atas apa yang sudah dilakukan oleh Teddy Minahasa dan juga beberapa orang lain dalam kasus ini. Ya tahu bersama Pak, kalau dari bacaan dakwaannya itu maka Teddy Minahasa itu didakwa menawarkan, membeli, menjual dan menjadi perantara juga untuk yaitu tadi sabu yang beratnya lebih dari 5 gram. Nah, apakah dalam hal ini secara teori Pak bisa dibeda-bedakan antara siapa yang menawarkan, siapa membeli, kemudian juga hukuman-hukumannya? Apakah itu juga bisa dibeda-bedakan Pak dengan jumlah dakwaannya ataupun lamanya ia ditahan dan lain-lain? Ya, apa yang membedakan itu dua saja sebenarnya, ya, pengguna atau pemakai dengan pengedar dan bandar. Sebenarnya itu ininya, kualifikasinya. Kalau pengguna itu masih mungkin lah, umpamanya 5 tahun, 4 tahun, jadi di bawah pengguna, karena dia korban kan, pengguna narkotika itu sekaligus kan korban sebenarnya. Betul. Tapi kalau selain pengguna tapi dia mengedarkan, membeli dan menjadi bandar bahkan gitu, ya, itu saya kira udah sesuatu yang tidak bisa ditawar hukuman maksimal kalau menurut saya. Karena kualifikasinya cuma dua kalau narkotik itu, pengguna, pemakai atau bandar, ya, atau orang yang mengedarkan gitu. Dan orang yang mengedarkan itu ya kalau dia cuma orang-orang biasa gitu, namanya anak-anak muda apa segala macam, mungkin juga tidak akan ada faktor yang memberatkan, tapi tidak terlalu berat gitu maksud saya. Tetapi ketika ini dilakukan oleh seorang petugas negara gitu ya, yang justru sebenarnya fungsinya itu membantu masyarakat melawan kejahatan gitu, memberantas kejahatan, tapi dia sendiri menggunakan dan menjadi penjahat sendiri gitu dengan mengedarkan, membeli dan segalanya gitu, selain menggunakan mungkin gitu. Nah, saya kira ini sudah maksimal gitu. Artinya menurut saya tidak ada satu hal pun yang bisa meringankan gitu. Ya, karena posisi dia yang sebagai pejabat negara, sebagai petugas negara itu tadi. Ya, bahkan lebih spesifik lagi sebagai penegak hukum bahkan itu. Polisi itu melekat fungsinya sebagai penegak hukum itu. Nah, itu yang menurut saya menjadi hal yang paling memberatkan gitu. Nah, karena itu prediksi saya itu tadi. Kalau tidak 20 ya seumur hidup lah gitu. Pak Fikar, yang sempat jadi sorotan juga saat jalannya persidangan adalah pasal yang disangkakan untuk Teddy, di mana Hotman Paris, pengacara Teddy, mengatakan bahwa posisi kliennya ini sebagai aparat penegak hukum lebih pas jika didakwa dengan pasal 140, bukan pasal 114 yang hukuman maksimalnya hukuman mati. Nah, sementara kita perlu ketegasan dari Pak Fikar sendiri ini, apakah betul bahwa dengan pasal 114 ini ataupun 140 yang dianggap ataupun dikatakan oleh Hotman Paris begitu pada waktu itu adalah yang tepat atau tidak? Ya, kalau kan gini, terdakwa bersama pembelanya itu boleh berargumen apa saja gitu, ya, berargumen apa saja boleh, karena itu kerangkanya adalah membela diri gitu, ya. Bahkan sebenarnya yang namanya membela diri itu tidak hanya di pengadilan. Ya, dari mulai dia diperiksa sebagai tersangka di kepolisian pun sebenarnya udah bisa membela diri di sana gitu ya. Salah satunya umpamanya mengajukan saksi yang meringankan umpamanya, itu termasuk pembelaan diri. Nah, tetapi begitu di persidangan ya, dan jaksa sudah menentukan pasal tertentu yang menurut pertimbangan dia bisa dibuktikan, ya saya kira itu keyakinan jaksa itu bisa dibuktikan gitu. Ya, kalau enggak dia mengambil resiko, apalagi ini kejahatan narkotika yang begitu berat ya, artinya beresiko juga buat jaksa gitu kalau dia gagal membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa ini memang terbukti ya. Tidak hanya sebagai pemakai atau ini, tapi juga pengedar dan seterusnya begitu. Baik, terima kasih. Kami sudah mengambil kesimpulan Pak terkait dengan perbincangan kita pada hari ini. Kita akan nantikan bersama bagaimana
tuntutan yang nanti akan dibacakan untuk Teddy Minahasa. Untuk sementara terima kasih Bapak Abdul Fikar Hajar, pakar Sama-sama. hukum pidana Universitas Sama-sama, Trisakti Mbak. sudah bergabung Oke. bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih.